Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Najma dari semester 3A ingin menjawab soal UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang ke-1, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda mengenai fungsi hukum. Fungsi hukum adalah 1. Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. 2. Untuk mengatur keadilan, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang ketiga, untuk menjaga ketertiban. Yang keempat, untuk melindungi kepentingan manusia. Yang kelima, hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keenam, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hal yang tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana untuk utama bagi manusia melalui masyarakat, di mana menjadi warga atau anggotanya untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan sebaik dan sewajar mungkin. Hukum pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan proteksi atas hak-hak setiap orang secara wajar. Di samping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. Yang kedua, memberikan juga pembatasan cek taksi atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal, agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain. Di samping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini, masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana yang dibolehkan atau dilarang. Sebagaimana dikatakan di atas, peraturan-peraturan atau katakanlah hukum dalam arti sebagian merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Selanjutnya, perkembangan peraturan tersebut ditentukan juga oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, peraturan-peraturan dikatakan baik apabila dalam masyarakat menghormati dan menghargai serta mentaati peraturan-peraturan tersebut. Sebaliknya, peraturan tersebut dikatakan buruk apabila masyarakat tidak menghargai atau tidak mentaati peraturan tersebut. Dapat juga peraturan tersebut diganti atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Apabila peraturan tersebut sudah ketinggalan zaman, maka diusahakan ada baru dari peraturan tersebut. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan pendapat Anda berjalannya hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berpegang teguh dengan hukum yang berlaku. Hal ini karena Indonesia adalah negara hukum yang telah diterangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta yang berkeadilan. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara.
Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Dan sebagai masyarakat juga, kita harus bijak dalam memahami hukum, karena berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita juga yang diatur oleh hukum. Jika masyarakat sudah menanggapi dan menaati peraturan hukum dengan baik, maka pelaksanaan hukum pun akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Negara hukum adalah keberhasilan dalam menegakkan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya. Pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Nomor 3. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata kuliah gerbang untuk melihat hukum secara sederhana. Coba kalian jelaskan atau ceritakan mengenai hukum serta sederhana di sekeliling kalian. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk memenuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Kamus Besar Bahasa Indonesia membagi pengertian hukum ke dalam 4 macam. Pertama, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi diangkat mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketiga, hukum adalah patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Terakhir, hukum dapat juga diartikan sebagai vonis, yakni keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Teguh Prasetyo menyebutkan terdapat 4 fungsi hukum, yaitu 1. Fungsi memberi penghidupan, 2. Fungsi memberi kelimpahan, 3. Fungsi menyediakan perlindungan atau keamanan, 4. Fungsi mencapai kebersamaan.
Tujuan hukum adalah suatu negara diantaranya satu, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan. 2. Menjaga agar tidak terjadi aksi-aksi kurang terpuji dalam kehidupan kemasyarakatan. 3. Menjadi petunjuk atau pedoman masyarakat dalam berlaku. 4. Melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kelima, menciptakan serta mewujudkan sila keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Unsur-unsur hukum. 1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peraturan dalam hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang dan tidak boleh dibuat oleh masyarakat biasa. Yang ketiga, penegakan aturan hukum harus bersifat memaksa dan mengikat masyarakat. Luas yang mana peraturannya bukan untuk dilanggar, melainkan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 4. Dalam pelaksanaannya, hukum harus memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut. 4. Sebutkan dan jelaskan pendapat Anda ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum dan ius constituendum adalah dua istilah hukum yang mempunyai arti berbeda. Tidak ada persamaan. Dalam ilmu hukum dikenal adalah di jenis hukum. Peraturan pertama, ius constitutum, yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, ius constituendum, yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum kini pada masa lampau merupakan ius constituendum. Apabila ius constitutum kini mempunyai kekuatan hukum, maka ius constituendum mempunyai nilai sejarah. Surjono Sukanton dan Purnadi Purba secara K juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara 1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan ius constituendum. 2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum. 3. Peraturan perundang-undangan penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran masa kini dahulu merupakan ius constituendum. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Dengan demikian, perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang oleh karena diganti oleh gejala yang semula dicita-citakan. Jadi, kesimpulannya adalah ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Misalnya, KUHP, KUH Perdata, sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Sementara, ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan, seperti RUU rancangan peraturan lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.